Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nova Yufitasari dari kelas pendidikan matematika 2023B dengan 3 digit NIM terakhir 300. Kali ini saya akan membahas tentang teori sosial oleh Erik Erikson dan Albert Bandura yang memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan manusia dalam perspektif psikososial dan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini hingga selesai. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini adalah yang pertama, pengertian perkembangan sosial. Yang kedua adalah teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson yang mencakup biografi, konsep teori, serta tahapannya. Yang ketiga, teori belajar oleh Albert Bandura yang terdiri atas biografi, konsep teori, dan tahapannya. Nah, lalu yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan teori sosial oleh kedua tokoh. Yang kelima, persamaan dan perbedaan teori sosial oleh kedua tokoh. Dan yang keenam, penerapan teori sosial dalam pembelajaran matematika. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan sosial dan perkembangan sosial? Pada dasarnya, sosial berkaitan dengan interaksi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Sedangkan perkembangan sosial sendiri merupakan proses di mana individu mempelajari perilaku sosial, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, ada teori perkembangan sosial oleh Erik Erikson. Erik Erikson yang lahir pada tahun 1992 dan meninggal pada tahun 1994 adalah seorang psikolog dan psikoanalis terkenal yang lahir di Jerman. Dia dikenal karena teori perkembangan psikososialnya yang menggambarkan tahapan-tahapan krisis psikososial yang dialami individu sepanjang hidup mereka. Teori Erik Erikson terdiri dari 8 tahap perkembangan psikososial yang dimulai dari masa dini hingga usia lanjut. Setiap tahap akan melewati konflik tertentu yang harus diatasi individu untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan psikososial. Nah, dalam menjelaskan teorinya, Erik Erikson membagi teori sosialnya ke dalam 8 tahapan. Yang pertama adalah trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Hal ini dialami oleh usia bayi 0 sampai 1 tahun. Pada usia ini, bayi belajar mempercayai atau tidak mempercayai dunia di sekitarnya, terutama melalui interaksi dengan orang tua atau pengasuhnya. Contohnya adalah bayi yang merasa diberi perhatian dan kebutuhannya terpenuhi akan mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Tahap yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt atau otonomi versus rasa malu dan keraguan. Hal ini dialami oleh usia balita 1 hingga 3 tahun. Pada usia ini, anak mulai mengembangkan otonomi dengan mengeksplorasi lingkungannya. Jika mereka berlalu dibatasi atau dikritik, mereka mungkin mengalami rasa malu dan keraguan. Contohnya, anak yang diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan dengan bebas akan merasa percaya diri dalam menjalani aktivitas tradisional. Selanjutnya adalah tahap inisiatif versus growth atau inisiatif versus rasa bersalah. Hal ini dialami oleh anak usia prasekolah, yaitu 3 sampai 6 tahun, yang mengindikasikan bahwa anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dalam memimpin aktivitas dan mengambil tanggung jawab. Jika mereka terlalu dihukum atau dibatasi, mereka dapat mengalami rasa bersalah. Tahap yang keempat adalah industri versus inferiority atau industri versus rendah diri yang terjadi pada usia sekolah dasar yakni 6 sampai 12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak belajar mengembangkan kemampuan akademik dan sosial. Jika mereka tidak mampu bersaing atau merasa inferior, mereka mungkin mengalami perasaan rendah diri. Selanjutnya ada tahap identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran yang terjadi pada usia remaja 12 hingga 18 tahun. Pada usia ini, remaja mencari identitas pribadi mereka, termasuk nilai-nilai, tujuan, dan peran dalam masyarakat. Tahapan yang keenam adalah intimacy
versus isolation atau intimasi versus isolasi yang terjadi pada masa dewasa muda 18 hingga 40 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa individu mencari hubungan intim yang saling mendukung dan berkomitmen. Kemudian ada tahap generativity versus stagnation atau generativitas versus stagnasi yang terjadi pada usia dewasa parubaya 40 hingga 65 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa individu mencari cara untuk memberikan kontribusi pada generasi berikutnya melalui pekerjaan. Untuk tahapan yang terakhir adalah integrity versus despair atau integritas versus putus asa yang terjadi pada umur lanjut usia atau 65 tahun ke atas. Pada usia ini, individu meninjau kembali hidup mereka dan menerima kehidupan yang mereka jalani atau mungkin merasa menyesal dan putus asa atas pencapaian hidup mereka selama ini. Contohnya, orang yang lanjut usia yang dapat menerima kehidupan mereka, merasa menemukan pencapaian mereka, dan memiliki dukungan sosial akan merasa hidup mereka berarti dan beragam. Kemudian kita akan lanjut membahas teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Albert Bandura sendiri adalah seorang psikolog Kanada Amerika yang lahir pada 4 Desember 1925 di Montreal, Alberta, Kanada. Dia dikenal karena teori-teori perkembangan sosial dan subjektivitasnya yang berpengaruh dalam psikologi. Bandura mendapatkan gelar sarjana dari Universitas British Columbia dan gelar PhD dari Universitas Goa. Dia mengembangkan teori pembelajaran sosial yang menekankan peran observasi dan peniruan dalam pembentukan perilaku seseorang. Pada dasarnya, teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain atau model. Proses ini dipengaruhi oleh penguatan atau reward dan hukuman, serta mungkin keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil atau self-efficacy. Teori ini penting dalam menjelaskan bagaimana perilaku dipelajari melalui interaksi sosial dan pengalaman observasional. Sama halnya seperti teori Erikson, teori belajar sosial oleh Albert Bandura juga memiliki beberapa tahapan. Bedanya pada teori ini hanya terdapat 4 tahapan saja. Yang pertama yaitu tahap perhatian atau attention. Pada tahap ini, anak memperhatikan perilaku yang ditanamkan oleh model atau orang lain di sekitar mereka. Contohnya, seorang anak mengamati kakaknya yang mahir dalam menjepit tali sepatu dan memperhatikan gerakan dan teknik yang digunakan. Tahap yang kedua adalah retensi atau attention. Pada tahap ini, anak akan menyimpan informasi mengenai perilaku yang diamati dalam ingatan mereka. Contohnya, setelah melihat kakaknya mengikat tali sepatu, anak tersebut mengingat cara-cara yang digunakan untuk mencoba menirunya di kemudian. Tahap yang ketiga adalah tahap reproduksi atau reproduction. Pada tahap ini, anak akan mencoba meniru atau mempraktikkan perilaku yang diamati dari model. Contohnya, anak mencoba meniru tali sepatu sendiri menggunakan teknik yang dilihat dari kakaknya, meskipun mungkin memerlukan beberapa percobaan sebelum berhasil. Yang keempat adalah tahap motivasi atau motivation. Pada tahap ini, anak terdorong untuk meniru atau menghindari perilaku berdasarkan pengalaman dengan penguatan atau hukuman yang diberikan. Contohnya, jika anak berhasil mengikat tali sepatu setelah mencoba beberapa kali, mereka mungkin mendapatkan penguatan berupa pujian atau hadiah dari orang tua yang meningkatkan motivasi mereka untuk terus mencoba. Teori sosial oleh Erik Erikson memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, menyediakan kerangka kerja yang lengkap untuk memahami perkembangan psikososial. Yang kedua, teori sosial Erikson menyoroti pentingnya konflik psikososial dalam perkembangan individu. Selanjutnya, teori sosial oleh Erikson mengakui bahwa perkembangan terus berlanjut sepanjang hidup. Lalu, teori sosial Erikson juga menekankan peran lingkungan sosial dalam pembentukan identitas.
Selain memiliki beberapa kelebihan, teori Erikson juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, tahapan-tahapannya mungkin tidak konsisten untuk setiap individu, atau tahapan-tahapan tersebut terjadi pada masing-masing individu secara berbeda-beda. Yang kedua adalah kurang mempertimbangkan variasi budaya dalam pengalaman perkembangan. Selanjutnya, teori ini juga terlalu berfokus pada identitas individu dan kurang memperhitungkan faktor sosial dan struktural. Adapun kelebihan teori belajar sosial oleh Albert Bandura adalah yang pertama, menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan penilaian perilaku model. Yang kedua, memperhitungkan peran lingkungan sosial dalam pembentukan perilaku. Kemudian teori ini juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan pendidikan seperti dalam pembelajaran di sekolah atau dalam mengatasi perilaku maladaptif. Yang keempat adalah Bandura membantu menjelaskan bagaimana keyakinan individu terhadap kemampuan mereka mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja mereka. Di samping beberapa kelebihannya, teori belajar sosial Albert Bandura juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah teori ini membantu menyederhanakan proses pembelajaran sosial dengan hanya menekankan penelitian dan penilaian tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang mengembangkan. Yang kedua, teori ini mungkin kurang memperhitungkan peran emosi dan edukasi yang kompleks dalam membentukkan suatu perilaku. Selanjutnya, untuk yang lainnya, aplikasi dari Bandura juga dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan lingkungan di mana perilaku diamati dan dipelajari. Teori sosial oleh Erik Erikson dan Albert Bandura umumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah keduanya mengakui bahwa lingkungan sosial memainkan peran krusial dalam perkembangan individu. Yang kedua, baik Erikson maupun Bandura menekankan bahwa individu belajar melalui suatu pengalaman, baik itu melalui tahapan-tahapan konflik psikososial dalam kasus Erikson maupun melalui pengamatan dan peniruan perilaku dari model dalam kasus Bandura. Yang ketiga, keduanya juga memperhatikan pembentukan identitas individu meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan teori sosial Erik Erikson dan Albert Bandura adalah Erik Erikson lebih menekankan perkembangan psikososial melalui tahapan-tahapan konflik yang diatasi individu untuk mencapai identitas yang kokoh. Sedangkan Albert Bandura lebih menekankan pada pembelajaran sosial melalui pengamatan dan penilaian perilaku dan model berhubungan serta konsep-konsep aplikasi teori sosial oleh Erik Erikson dan Albert Bandura dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Adapun penerapan teori sosial oleh Erikson dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama, menggunakan masalah matematika yang relevan dengan kehidupan pelajar seperti perencanaan anggaran atau statistik olahraga untuk membantu mereka melihat relevansi matematika dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah mendorong diskusi kelompok di proyek kolaboratif untuk membantu siswa mengembangkan identitas dan belajar akademik mereka. Hal ini mencantumkan cara mengatasi para identitas dan identitas pada selanjutnya, contoh penerapan teori belajar sosial Albert Bandura dalam pembelajaran matematika adalah dengan mendemonstrasikan atau memodelkan penyelesaian masalah matematika di depan kelas, seperti menunjukkan langkah-langkah dan pemikiran yang digunakan untuk mencapai solusinya. Hal ini memberikan contoh konkret bagi siswa untuk kemudian dilakukan peniruan. Selanjutnya adalah menggunakan video tutorial matematika di mana langkah-langkah penyelesaian matematika dijelaskan dengan jelas dalam video tersebut. Yang ketiga adalah melibatkan siswa yang lebih mahir untuk memodelkan penyelesaian masalah bagi teman-teman sekelas mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa yang menjadi model. Teori sosial Erik Erikson dan Albert Bandura memberikan wawasan penting tentang bagaimana manusia berkembang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Erikson menekankan bahwa perkembangan kepribadian terjadi sepanjang hidup melalui serangkaian tahapan psikososial di mana setiap tahap menghadirkan krisis atau dilema yang perlu diatasi. Sedangkan Albert Bandura menekankan bahwa pembelajaran sosial terjadi melalui observasi dan imitasi, serta dipengaruhi oleh proses kognitif dan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori
teori sosial oleh Erik Erikson dan Albert Bandura. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.